Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa praktek berasuransi sebelum saya masuk di industri ini cukuplah membuat sebagian orang itu keder untuk memasukinya. Asuransi dipersepsikan secara negatif, bahkan cenderung berlebihan. Meskipun zaman sudah berubah, pola kerjasama perusahaan asuransi dengan para agen itu sudah mengalami perkembangan yang sangat drastis. Image atau kesan tentang asuransi tetap saja ada yang negatif. Perkembangan internet dan media sosial seharusnya itu dapat menjadi jalan untuk memperbaiki citra buruk itu. Ya, namun faktanya tidak seperti itu. Justru malah semakin menjadi-jadi. Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Terutama disuarakan oleh sekelompok minoritas, tetapi punya nyali. Mereka punya pengikut yang militan, bahkan seringkali bikin rusuh di negeri ini. Sebagian organisasinya bahkan ada yang sudah ditutup oleh negara sebagai organisasi terlarang seperti PKI. Mereka menggunakan isu agama untuk melawan konsep ekonomi modern. Para penceramah dengan modal media sosial bisa sangat leluasa untuk menghadirkan sudut pandang yang sempit mengenai masa depan ekonomi. Ujung-ujungnya haram aja wis, pokok haram. Setelah saya runut ujung dari seruannya bahwa asuransi itu tidak bermanfaat, zalim, merugikan, menipu dan lain-lain, rupanya saya melihat ada 3 aspek. Yang pertama, alasan keterbatasan pengetahuan. Ya, sangat wajar. Di mana kita bisa mengakses dan belajar ilmu ekonomi modern termasuk asuransi secara utuh dan lengkap. Bahkan di kampus jurusan ekonomi pun, literasi mengenai asuransi itu sangat dangkal, sangat minim. Kecuali jika Anda masuk ke dalam perusahaan asuransi itu sendiri. Melalui sesi training yang panjang, barulah kita bisa memahami esensi dan peran asuransi dalam ekonomi pembangunan dan ekonomi mikro. Termasuk manfaatnya bagi perusahaan dan individu. Itulah sebabnya semua negara maju pasti mendorong pertumbuhan industri asuransi. Jadi sangat banyak para pengasong agama mengatakan asuransi itu riba, gharar, maisir, tadlis, riswah, khianat, zalim, dan haram. Ayo terus no, labrek leret terus no. Terus sampai sombing terus lagi. Padahal dia tidak tahu asuransi itu apa. Aneh nggak sih? Aspek yang kedua, ya adalah karena kepentingan politik. Untuk memperkenalkan konsep intoleransi, radikalisme, dan yang berujung kepada terorisme, maka mereka ini menunggangi problematika masyarakat pada level akar rumput. Apalagi kalau bukan persoalan ekonomi. Kesulitan keuangan karena kekurangan skill, rendahnya pengetahuan teman-teman saya tentang manajemen keuangan, dan mitigasi atau pengendalian risiko bisnis dan risiko kehidupan. Ketidakmampuan mereka untuk bisa bersaing secara profesional dengan tenaga ahli, sehingga income-nya itu selalu pas-pasan di tempat mereka bekerja. Lalu praktek riba dengan bunga mencekik yang meresahkan masyarakat, atau yang kita kenal dengan pinjol, menambah alasan kuat untuk tidak setuju dengan konsep ekonomi modern, termasuk di dalamnya adalah asuransi. Mereka mengatakan asuransi itu riba. Ujungnya, orang-orang pengasong agama itu meminta mereka untuk mendukung isu khilafah. Coba ya, Anda tanyakan kepada orang-orang yang berteriak-teriak soal khilafah, bagaimana pendapat mereka tentang asuransi? Jadi, semakin subur isu radikalisme di suatu wilayah, maka semakin kuat perlawanan mereka dengan asuransi. Karena asuransi adalah bagian daripada konsep ekonomi jahiliyah yang harus diperangi, itu pemikiran mereka. Lalu aspek yang ketiga adalah karena pengalaman nasabah. Saat seseorang yang terpuruk akibat persoalan ekonomi, maka sangatlah lumrah mereka mencari pelipur lara melalui ceramah tausiah yang mengajak mereka untuk menemukan sisi kedamaian dan kebahagiaan. Nah, inilah momen yang tepat, momen di mana ada ikatan chemistry yang pas.
Nasabahnya sudah terpuruk secara ekonomi, berhenti membayar premi, merasa kecewa dengan kontrak perjanjian asuransi. Padahal sejak awal diminta untuk membaca, tetap saja enggan untuk membaca, apalagi memahami. Pas ketemu pula dengan agen yang kurang bijaksana dan tidak profesional. Dibiarkannya nasabah itu tidak tahu apa-apa, pokok closing gitu aja. Lalu mereka ikut acara pengajian yang ustadznya mengusung khilafah, cocok Iwan Dok. Oh, wes angel. Angel temen tuturamu. Apalagi ustadznya sangat lihai untuk memelintir berita dan mengelola emosi seseorang. Teman-teman, orang yang berada pada level mental yang rendah paling mudah untuk disulut. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dengan orang bodoh tapi berjumlah banyak. Letupan amarah yang terus dikipas-kipasi bisa menjadi gerakan yang masif. Adanya teknologi tagar di sosmed menambah persoalan menjadi benang rumit dan bundel. Mengapa sih para customer atau nasabah asuransi itu masih saja berkomentar negatif di media sosial tentang asuransi? Ya karena mereka belum bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari perusahaan asuransi. Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu memiliki semua jawaban untuk setiap pertanyaan. Kalau Anda tidak bisa menjawab, ada loh cara lain yang dapat Anda lakukan. Seperti menggunakan sumber referensi pengetahuan dari para pelaku agen asuransi yang sudah sukses. Anda bisa mengundang mereka ke pertemuan yang mencerdaskan mereka, bukan malah memprovokasi. Anda bisa membagikan informasi tentang pentingnya merencanakan keuangan dengan lebih bijaksana. Banyak sekali bisa Anda cari di internet. Bahkan support system kami menghadirkan edukasi yang dikemas dengan menarik dan berbiaya sangat rendah bahkan gratis. Padahal, nilai pengetahuan itu tidaklah murah jika Anda mau mencarinya di lembaga pendidikan formal ataupun informal. Bisa ratusan ribu hingga jutaan. Anda tidak perlu khawatir dengan segelintir masyarakat yang nyinyir dengan asuransi. Meski mereka memiliki pengikut, mohon maaf ya, pengikutnya sedikit agak bodoh. Gunumanmu iku seneng aku. Sedikit aja ke intil-intil. Tapi dengan adanya revolusi industri era 4.0, peningkatan jumlah orang yang mengalami sakit kritis karena pola hidup yang tidak sehat tambah naik. Ditutup pula dengan adanya fakta pandemi dapat membuka mata dan batin setiap keluarga bahwa Anda akan semakin miskin jika tidak punya asuransi. Biaya pengobatan yang sangat tinggi harus dihadapi setiap orang di seluruh dunia sebagai fakta ekonomi global. Survei WHO mengatakan 90% orang di dunia tidak siap dana secara medis. 10%-nya mereka siap. Anda termasuk yang 10% atau yang 90%. Lalu anggaran negara untuk BPJS yang terus membengkak untuk melindungi setiap warga negara Indonesia itu ya tentu saja memang sangat membantu kita semua. Tetapi itu membuat setiap orang menjadi sadar harusnya akan pentingnya sebuah upaya untuk saling tolong-menolong melalui industri asuransi. Bukankah asuransi adalah satu-satunya lembaga yang resmi yang bisa memberikan santunan dana tunai dalam jumlah besar dan memberikan pertolongan keuangan saat harus dirawat di rumah sakit? Meski Anda masih negatif dengan asuransi, Anda tidak punya pilihan. Hanya ada dua, mau bayar premi atau bayar klaim. Kalau nggak mau bayar premi, maka Anda adalah perusahaan asuransi untuk seluruh anggota keluarga Anda. Saat seseorang dengan gencar meneriakkan isu bahwa membayar premi asuransi itu sangat merugikan, namun pada saat yang sama, mereka pada bungkam 1000 bahasa saat saudaranya divonis kanker dan harus membayar biaya kemoterapi setiap minggunya. Di mana mereka saat saudaranya tergolek di rumah sakit? Apa yang mereka lakukan? Jika Ustadz idola Anda harus kena stroke karena kebanyakan makan jeroan sate, Kau ini cari siapa? berapa ratus juta yang bisa Anda berikan untuk menolong beliau? Saat Anda memberikan santunan, pada saat itulah Anda berperan sebagai perusahaan asuransi, cuma tidak legal, karena dikelola secara pribadi. Masalahnya, kalau Anda yang sakit,
anak Anda, atau orang tua Anda yang kena musibah, berapa orang yang bisa membantu? Cukup apa tidak uangnya? Memang paling gampang ya mengatakan, ya yang sabar ya, yang tabah ya. Saya doakan kamu segera sembuh dan memberikan sumbangan ala kadarnya. Saat orang yang Anda sayangi harus pergi dari kehidupan Anda untuk selama-lamanya karena mereka tidak mampu beli obat, lalu kita dengan gampang mengatakan itu semua adalah sudah takdir ilahi. Bukankah Tuhan yang menciptakan kita sudah memerintahkan untuk menggunakan akal pikiran kita untuk berpikir? Bukankah kita akan menjadi seseorang yang terhina di dunia ini jika harus meminta-minta sumbangan kepada orang lain saat jatuh miskin dan bangkrut? Bukankah akan terhalang ibadah kita jika keadaan kita kurang sehat? Bukankah kesehatan itu adalah sebuah anugerah yang harus kita jaga dan kita rawat baik-baik? Sejauh pengetahuan agama saya yang masih rendah, menolong orang lain agar sehat kembali adalah sesuatu yang sangat bernilai. Disinilah peran Anda sangat diharapkan, baik sebagai agen asuransi atau sebagai nasabah asuransi yang berhati baik dan penuh dengan cinta kasih. Sebagai makhluk yang lemah dan tidak berdaya, marilah kita selalu berdoa, berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita selalu dilindungi dari maha bahaya, bencana, derita, sakit, agar kita selalu diberikan kekuatan menghadapinya, dan selalu bersyukur dengan rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Dan kita agar selalu bisa berikhtiar untuk bisa saling tolong-menolong melalui program asuransi ini. Saya percaya program asuransi ini dapat memberikan berkah untuk kita semua. Semoga kita mendapatkan ampunan dan limpahan kasih sayang dari Allah. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui segala yang lahir dan segala yang tersembunyi. Next vlog, saya akan membahas bagaimana cara praktis mengatasi nasabah yang negatif sebagai bekal untuk Anda dan saya agar berani berjuang untuk berbicara solusi terbaik meskipun Anda tidak suka dengan asuransi. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, makan nutrisi yang berkualitas, olahraga teratur, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.